Fajar di Salatiga baru saja mereka. Warnanya masih malu-malu seperti gadis desa yang pertama kali diajak kenalan. Embun pagi masih setia menempel di dedaunan, membuat udara terasa sejuk menusuk tulang. Tapi di depan gerbang pabrik tekstil PT Benang Kusut Abadi, suasana sudah mulai ramai. Di sanalah, di pos satpam yang lebih mirip singgasana daripada tempat kerja, duduk seorang pria dengan postur tubuh yang, mari kita sebut saja, subur dan makmur. Namanya Pak Gembrot. Bukan nama asli tentunya, tapi semua orang memanggilnya begitu. Mungkin karena tubuhnya yang bulat seperti onde-onde raksasa, atau mungkin karena hatinya yang lapang seluas lapangan bola. Setiap pagi dengan seragam satpam yang sepertinya sudah menyerah untuk menutupi perutnya, dia sudah siaga. Pak Gembrot ini bukan satpam biasa. Dia adalah jenderal tak resmi dari gerbang pabrik ini. Tongkat satpamnya lebih sering dia gunakan sebagai properti lawak daripada alat untuk menjaga keamanan. Kadang tongkat itu jadi mikrofon saat dia menyanyi dangdut, kadang jadi pedang mainan saat dia berlagak seperti ksatria. Kumis tebalnya yang melintang di atas bibir selalu bergerak-gerak lucu setiap kali dia bicara, seolah-olah punya kehidupan sendiri. Matanya yang sipit akan semakin menyipit saat dia tertawa terbahak-bahak, dan tawa itu, astaga, suaranya bisa mengalahkan deru mesin jahit di dalam pabrik. Kehadirannya di pagi hari adalah alarm terbaik bagi para karyawan, lebih efektif dari kokok ayam jago manapun. Setiap motor dan sepeda yang mendekati gerbang pabrik akan disambut oleh lambaian tangannya yang penuh semangat. Dia mengenal hampir semua karyawan, bukan hanya nama, tapi juga cerita hidup mereka. Dia tahu siapa yang baru putus cinta, siapa yang cicilan motornya belum lunas, dan siapa yang semalam begadang nonton bola. Posisinya memang satpam, tapi perannya lebih mirip seperti kepala suku, psikolog, sekaligus pelawak tunggal di komunitas kecil pabrik tekstil ini. Dia adalah detak jantung dari gerbang pabrik, sosok yang membuat rutinitas pagi yang membosankan menjadi sebuah pertunjukan komedi yang selalu dinanti-nanti oleh semua orang. Pagi itu, tanggal 26 Juli 2025, tidak ada yang berbeda. Pak Gembrot sudah duduk manis di kursinya sejak pukul 5 pagi. Secangkir kopi hitam pekat dan sepiring singkong goreng menjadi teman setianya. Sambil mengunyah singkong, matanya awas mengamati jalanan. Dia sedang menyusun strategi lelucon apa yang akan dia lontarkan hari ini. Mungkin dia akan menggoda Siti yang baru potong rambut, atau menantang Budi adu panco. Baginya, menjaga gerbang pabrik bukan hanya soal membuka dan menutup portal. Ini adalah panggungnya. Tempat di mana dia bisa menyebarkan tawa dan kebahagiaan, membuat hari kerja yang berat terasa sedikit lebih ringan bagi teman-temannya. Dia adalah matahari pertama yang menyinari pabrik. Memasuki gerbang pabrik PT Benang Kusut Abadi setiap pagi adalah sebuah pengalaman unik. Lupakan prosedur standar yang kaku dan membosankan. Di sini, para karyawan akan disambut oleh ritual penyambutan ala Pak Gembrot yang selalu berbeda setiap harinya. Hari ini dia mungkin akan berdiri tegap seperti patung selamat datang, tapi dengan ekspresi wajah yang sangat serius seolah sedang menahan tawa. Besok, dia bisa saja menyambut dengan tarian acak yang gerakannya terinspirasi dari ayam yang sedang mencari cacing. Para karyawan sudah hafal betul dengan kelakuan ajaibnya ini. Mereka tidak lagi kaget, malah justru menanti-nantikan kejutan apa lagi yang akan disuguhkan oleh sang komandan gerbang kesayangan mereka. Salah satu ritual favoritnya adalah inspeksi senyum. Setiap karyawan yang lewat harus menunjukkan senyum terbaik mereka. Ayo, senyum dulu. Jangan cemberut, nanti rezekinya ikut cemberut loh. Serunya dengan suara lantang. Bagi yang senyumnya kurang lebar, Pak Gembrot akan mengeluarkan jurus andalannya, menggelitiki mereka dengan ujung tongkatnya sampai mereka tertawa terpingkal-pingkal. Ada juga Marni, seorang ibu-ibu dari bagian penjahitan, yang setiap pagi selalu membawa bekal lebih untuk Pak Gembrot. Ritual mereka adalah barter, sebungkus nasi uduk ditukar dengan sebuah pantun lucu yang diciptakan Pak Gembrot secara spontan saat itu juga, yang biasanya isinya menggoda Marni soal suaminya. Bagi para karyawan baru yang belum terbiasa, pemandangan ini tentu saja sangat mengejutkan. Mereka mungkin akan berpikir satpam di pabrik ini sedikit tidak waras. Tapi hanya butuh beberapa hari bagi mereka untuk mengerti bahwa inilah cara Pak Gembrot membangun keakraban. Dia tidak ingin ada jarak antara satpam dan karyawan. Baginya, semua yang bekerja di pabrik ini adalah satu keluarga besar. Dia akan menyapa setiap orang dengan panggilan unik. Ada si jangkung untuk Budi yang tingginya menjulang,
bak kacamata untuk Rina yang tak pernah lepas dari kacamata tebalnya, dan kapten kumis untuk Pak Manajer yang kumisnya tak kalah lebat dari miliknya. Ritual pagi ini lebih dari sekadar lelucon. Ini adalah terapi. Banyak karyawan yang datang ke pabrik dengan beban pikiran masing-masing, entah itu masalah di rumah, atau tagihan yang menumpuk. Tapi melihat tingkah pola Pak Gembrot yang selalu ceria, beban itu seolah terangkat sejenak. Mereka bisa memulai hari kerja dengan tawa, bukan dengan keluhan. Pak Gembrot berhasil mengubah gerbang pabrik yang seharusnya menjadi tempat pemeriksaan yang formal, menjadi sebuah oase kebahagiaan. Dia adalah bukti bahwa untuk membuat orang lain senang, kita tidak perlu harta, cukup dengan hati yang tulus dan selera humor yang tak ada habisnya. Masalah karyawan yang datang terlambat adalah penyakit klasik di hampir semua pabrik. Berbagai cara sudah dicoba oleh manajemen, mulai dari surat peringatan hingga potong gaji, tapi hasilnya tidak pernah maksimal. Namun di PT Benang Kusut Abadi, ada satu sistem hukuman yang jauh lebih ditakuti daripada potongan gaji, hukuman dari Profesor Gembrot. Ya, Pak Gembrot punya cara yang sangat unik dan super kocak untuk menangani para pelanggan setia jam karet. Dia tidak akan marah-marah atau mencatat nama mereka di buku hitam. Sebaliknya, dia akan menyambut mereka dengan senyuman lebar yang penuh arti, seolah berkata, "Selamat, Anda mendapatkan jackpot hari ini." Hukuman pertama biasanya adalah sesi curhat. Karyawan yang telat harus duduk di samping pos satpam dan menceritakan alasan keterlambatan mereka dengan detail. Pak Gembrot akan mendengarkan dengan saksama, mengangguk-angguk seperti seorang psikolog profesional, lalu memberikan nasihat-nasihat yang lebih sering ngawur daripada masuk akal. "Oh, jadi ban motor kamu bocor. Makanya, lain kali bannya diisi pakai beton saja, biar kuat. Atau begadang nonton bola. Kamu ini, bela-belain klub luar negeri, padahal klub RT sebelah butuh dukunganmu." Celotehnya yang membuat si karyawan telat hanya bisa garuk-garuk kepala sambil menahan tawa. Jika alasan terlambatnya tidak cukup kreatif, maka hukuman akan naik level. Pak Gembrot akan meminta mereka untuk melakukan sesuatu yang konyol di depan gerbang. Misalnya, menyanyikan lagu Balonku Ada 5 dengan gaya penyanyi rock, atau menirukan suara binatang ternak selama 1 menit penuh. Pernah suatu kali, seorang karyawan bernama Dodi, yang sudah 3 kali telat dalam seminggu, dihukum untuk berpidato di atas bangku kecil dengan tema, "Pentingnya bangun pagi bagi kemajuan bangsa dan negara." Aksi Dodi yang gugup dan kaku itu tentu saja menjadi tontonan gratis yang sangat menghibur bagi karyawan lain yang kebetulan lewat. Aneh ya, strategi ini sangat efektif. Rasa malu karena harus melakukan hal konyol di depan teman-temannya, ternyata lebih manjur daripada ancaman potong gaji. Para karyawan jadi berusaha sekuat tenaga untuk datang tepat waktu. Bukan karena takut pada manajemen, tapi karena takut menjadi bintang tamu di pertunjukan pagi Pak Gembrot. Dengan caranya yang jenaka, Pak Gembrot tidak hanya berhasil mendisiplinkan para karyawan, tapi juga melakukannya tanpa menimbulkan rasa benci atau dendam. Dia mengubah momen yang seharusnya menegangkan menjadi sebuah pelajaran yang dibalut dengan humor, memperkuat ikatan kekeluargaan di antara mereka semua. Suatu siang yang terik, suasana pabrik yang biasanya tenang mendadak dihebohkan oleh sebuah insiden. Bukan kehilangan barang berharga atau dokumen penting, melainkan hilangnya sepasang sandal jepit milik Ujang, seorang operator mesin dari bagian pemintalan. Sandal jepit itu bukan sandal biasa. Menurut Ujang, itu adalah sandal jepit kesayangannya, hadiah dari almarhumah neneknya, dan warnanya biru langit yang sangat langka. Ujang melapor ke pos satpam dengan wajah panik. Tentu saja, kasus ini langsung ditangani oleh detektif nomor 1 di pabrik, Detektif Gembrot. Dengan kacamata hitam yang entah dia dapat dari mana, Pak Gembrot langsung menyatakan lokasi tersebut sebagai tempat kejadian perkara. Investigasi pun dimulai. Pak Gembrot mulai menginterogasi para saksi mata dengan gaya yang sangat dramatis, meniru detektif di film-film. Dia berjalan mondar-mandir sambil mengelus-elus dagunya. "Jadi, Anda melihat korban terakhir kali di depan musala sekitar jam 12 siang. Tanyanya pada seorang ibu-ibu yang sedang menyapu. Dia bahkan membuat sketsa wajah sandal jepit yang hilang di papan tulis pos satpam, lengkap dengan keterangan. Dicari, sandal jepit biru langit, punya kenangan manis." Aksi Pak Gembrot ini sontak menarik perhatian seluruh pabrik.
Pekerjaan sejenak terhenti karena semua orang lebih tertarik mengikuti drama investigasi sandal hilang ini. Penyelidikan membawanya ke berbagai sudut pabrik. Dia memeriksa kolong-kolong meja di kantin, mengintip ke dalam selokan, bahkan mewawancarai seekor kucing yang sedang tidur siang di dekat gudang. "Meong, apakah kau melihat sesuatu yang mencurigakan? Beri aku petunjuk," katanya pada si kucing, yang tentu saja hanya membalas dengan tatapan bingung. Beberapa karyawan yang usil ikut memberikan bukti-bukti palsu, seperti jejak kaki raksasa yang mereka gambar dengan kapur, membuat investigasi Pak Gembrot semakin absurd dan lucu. Dia mencatat semua temuan di buku catatannya dengan sangat serius, seolah sedang memecahkan kasus perampokan bank. Setelah berjam-jam melakukan investigasi yang melelahkan, misteri itu akhirnya terpecahkan. Ternyata, sandal jepit Ujang tidak hilang. Sandal itu tidak sengaja terbawa oleh Pak Slamet, petugas kebersihan yang matanya sudah sedikit rabun, yang mengira itu adalah sandalnya. Pak Slamet baru menyadarinya saat dia merasa sandalnya sedikit kesempitan. Pak Gembrot pun menutup kasus ini dengan sebuah konferensi pers dadakan di depan pos Satpam. Setelah melalui penyelidikan mendalam, tersangka utama adalah faktor ketidaksengajaan. Kasus ditutup, serunya sambil membanting palu sidang yang sebenarnya adalah botol air mineral kosong. Semua orang tertawa lega, dan Ujang akhirnya bisa bertemu kembali dengan sandal biru kesayangannya. Di antara ribuan karyawan pabrik, ada dua hati yang diam-diam saling menyimpan rasa. Mereka adalah Agung, seorang teknisi muda yang pendiam dari bagian perawatan mesin, dan Dewi, gadis manis dari bagian pengemasan yang senyumnya bisa membuat gula Jawa terasa hambar. Keduanya terlalu malu untuk saling menyapa, cuma bisa curi-curi pandang dari kejauhan loh. Tentu saja, radar cinta milik Pak Gembrot yang super sensitif berhasil menangkap sinyal-sinyal canggung di antara mereka. Melihat dua anak muda yang salah tingkah itu, jiwa Mak Comblang saya langsung bergejolak. Saya merasa terpanggil untuk menjalankan sebuah misi suci menyatukan dua insan yang sedang dimabuk asmara ini. Wah, misi pun dimulai. Saya pun mendekati Agung yang lagi memperbaiki mesin. Dengan gaya seorang penasihat cinta berpengalaman, saya mulai memberikan petua. "Gung, kamu itu laki-laki, harus berani. Masa sama mesin berani, sama cewek cantik gemetaran? Jangan cuma dilihatin, nanti keburu disamber orang lain loh." Begitu kata saya sambil menepuk-nepuk punggung Agung. Saya bahkan memberikan ide-ide konyol buat mendekati Dewi. Misalnya pura-pura pingsan di depan Dewi, biar bisa ditolong. Atau mengirimkan surat cinta yang isinya pantun buatan saya sendiri. Agung yang dasarnya pemalu ya, cuma bisa tersipu malu dengar saran-saran aneh itu. Di sisi lain, saya juga mendekati Dewi waktu jam istirahat. Saya akan memuji-muji Agung setinggi langit. "Dewi, kamu tahu si Agung? Wah, itu anak baik, rajin, soleh, dan jago benerin mesin. Calon suami idaman itu," bisik saya seolah-olah lagi bocorin rahasia negara. Saya seringkali sengaja menciptakan situasi supaya Agung dan Dewi bisa ketemu. Misalnya, saya minta tolong Agung buat nganterin sesuatu ke bagian pengemasan, tepat di saat Dewi lagi bertugas di sana. Lalu saya mengawasi dari kejauhan, kayak seorang sutradara yang lagi ngarahin adegan film romantis, sambil senyum-senyum sendiri, lihat kedua anak muda itu, akhirnya bisa ngobrol walau masih kaku. Usaha saya akhirnya membuahkan hasil juga ya. Berkat dorongan dan skenario-skenario lucu yang saya ciptakan, Agung akhirnya memberanikan diri buat ngajak Dewi jalan-jalan di akhir pekan. Hubungan mereka pun makin dekat dari hari ke hari. Seluruh pabrik ikut senang lihat pasangan baru ini, dan semua orang tahu siapa pahlawan di balik kisah cinta mereka. Saya merasa sangat bangga, seperti seorang ayah yang berhasil menjodohkan anaknya. Saya membuktikan bahwa di tengah bisingnya suara mesin pabrik, selalu ada ruang untuk cerita cinta yang manis. Dan terkadang, yang dibutuhkan hanyalah seorang Mak Comblang yang sedikit gemuk dan banyak akal. Suatu hari, pabrik dihebohkan dengan berita bahwa akan ada inspeksi mendadak dari jajaran manajemen pusat dari Jakarta. Suasana langsung berubah tegang loh. Semua orang sibuk bersih-bersih dan merapikan area kerja masing-masing. Manajer pabrik, Pak Hartono, mondar-mandir dengan wajah cemas, kasih instruksi ke sana kemari. Dia berpesan ke semua orang supaya bersikap seserius dan seprofesional mungkin. Terutama ke saya, Pak Gembrot. "Gembrot, tolong ya, hari ini jangan ada lawakan, bersikap yang wibawa, tunjukkan kalau satpam kita itu disiplin," pesan Pak Hartono dengan nada memohon.
Saya cuma mengangguk sambil senyum misterius, hehe. Rombongan dari Jakarta pun akhirnya tiba. Para direktur dengan setelan jas mahal turun dari mobil mewah mereka, wajahnya serius dan dingin. Pak Hartono menyambut mereka dengan senyum yang, ya, agak dipaksakan. Saat rombongan itu jalan melewati pos Satpam, mereka lihat saya berdiri tegap, kasih hormat. Sikap saya waktu itu, wah, sempurna banget. Sampai-sampai Pak Hartono kelihatan sedikit lega. Tapi kelegaan itu nggak bertahan lama. Tepat saat salah satu direktur yang perutnya buncit, mirip saya juga, lewat di depan saya, tiba-tiba terdengar suara musik dangdut koplo dari radio di pos Satpam. Tanpa diduga, saya mulai melakukan gerakan tarian perut yang sangat heboh. Perut buncit saya goyang ke kanan ke kiri, mengikuti irama musik, bikin seluruh tubuh saya bergetar. Saya nari sambil menatap lurus ke direktur yang perutnya buncit itu, dengan senyuman lebar, seolah-olah ngajak duel tarian perut. Sontak, semua orang di sana terdiam kaget. Para karyawan nahan tawa, sementara wajah Pak Hartono langsung pucat pasi. Dia udah kebayang surat pemecatan melayang ke mejanya. Para direktur dari Jakarta juga tampak terkejut. Mulutnya sedikit terbuka loh. Tapi, di luar dugaan setelah beberapa detik terdiam, direktur berperut buncit itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya keras banget, sampai memecah ketegangan. Direktur-direktur lain pun ikutan ketawa. Suasana yang tadinya kaku dan formal langsung mencair. Satpam kalian ini luar biasa, kata sang direktur sambil menepuk bahu Pak Hartono. Aksi spontan saya itu malah bikin para direktur terkesan. Mereka lihat ada suasana kerja yang hangat dan gak kaku di pabrik ini. Video tarian perut saya, yang direkam diam-diam sama salah satu karyawan, jadi viral di grup WhatsApp pabrik, dan jadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Suatu Senin pagi, ada yang aneh di gerbang pabrik PT Benang Kusut Abadi. Nggak ada lambaian tangan yang heboh, nggak ada pantun jenaka, dan nggak ada tarian konyol yang biasanya menyambut para karyawan. Pos Satpam terasa hampa banget. Sosok saya, Pak Gembrot, yang biasanya sudah siaga sejak subuh, hari itu nggak kelihatan batang hidungnya. Saya digantikan sama Satpam muda yang pendiam dan kaku. Para karyawan yang datang saling berpandangan, bertanya-tanya dalam hati. Kabar pun cepat menyebar, saya lagi sakit, terserang demam berdarah dan harus dirawat di rumah sakit. Pabrik terasa beda hari itu. Gerbang yang biasanya jadi sumber tawa, sekarang jadi sunyi. Nggak ada lagi yang teriak-teriak ke mereka yang datang terlambat dengan lelucon. Nggak ada yang nanyain kabar keluarga, dan nggak ada lagi yang ngagetin mereka pakai tongkat satpam. Para karyawan merasa ada sesuatu yang hilang. Rutinitas kerja yang biasanya terasa ringan karena diawali dengan senyum, sekarang jadi berat dan membosankan. Baru deh mereka sadar betapa berartinya kehadiran saya. Saya bukan sekadar satpam, saya itu vitamin, penyemangat, dan sumber energi positif buat mereka semua. Selama saya sakit, suasana pabrik jadi muram. Bahkan Ujang yang sandalnya pernah hilang merasa kehilangan bahan candaan. Agung dan Dewi kehilangan penasihat cinta mereka. Bahkan Pak Hartono, manajer yang sering saya bikin pusing, juga rindu sama lawakan-lawakan saya. Jam istirahat di kantin diisi obrolan tentang kondisi saya. Mereka berinisiatif ngumpulin dana, jenguk saya bareng-bareng setelah jam kerja, bawain buah-buahan dan singkong goreng kesukaan saya. Mereka pengen pastiin sang komandan tahu kalau dia nggak sendirian. Di rumah sakit saya terharu banget lihat banyak teman-teman yang datang jenguk. Ruang perawatan yang kecil jadi ramai sama tawa dan doa. Mereka cerita betapa sepinya pabrik tanpanya. Pabrik jadi kayak kuburan, Pak. Sepi banget, kata salah satu karyawan. Mendengar itu, saya cuma senyum lemah. Tenang saja, nanti kalau aku sudah sembuh, kuburannya aku sulap jadi pasar malam lagi. Jawab saya dengan suara serak, tapi tetap berusaha melucu. Kehangatan dan perhatian dari teman-teman jadi obat terbaik, kasih saya kekuatan buat segera pulih dan balik lagi ke singgasana di gerbang pabrik. Setelah hampir 2 minggu dirawat, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Sebuah mobil berhenti di depan gerbang pabrik, dan dari dalamnya, keluarlah sosok yang sangat dirindukan. Saya, Pak Gembrot, telah kembali. Walaupun tubuh saya kelihatan sedikit lebih kurus, tapi senyum lebar dan kumis tebal saya masih sama seperti dulu. Kabar kembalinya sang raja humor menyebar secepat kilat ke seluruh penjuru pabrik. Tanpa dikomando, para karyawan dari berbagai bagian berhamburan keluar, ninggalin sejenak pekerjaan mereka buat menyambut saya. Suasana haru dan gembira bercampur jadi satu. Pak Hartono,
Sang manajer, jadi orang pertama yang nyambut saya. Dia peluk saya erat-erat. "Selamat datang kembali, Gembrot. Pabrik ini tidak sama tanpamu," katanya dengan suara bergetar. Para karyawan lain langsung mengerubungi saya. Ada yang tepuk-tepuk punggung, ada yang salaman. Bahkan ibu-ibu sampai matanya berkaca-kaca saking terharunya. Mereka bawa berbagai macam hadiah, mulai dari makanan sampai kaos baru bertuliskan Komandan Gerbang Terbaik. Saya sampai terdiam, mata ikut berkaca-kaca, lihat sambutan sehangat itu. Saya nggak pernah nyangka kehadiran saya berarti banget buat banyak orang. Terima kasih semuanya," kata saya dengan suara serak. "Saya kira kalian senang saya nggak ada, jadi bisa datang telat seenaknya," canda saya. Yang langsung disambut tawa riuh dari semua orang. Suasana pabrik yang beberapa minggu terakhir terasa muram, sekarang hidup lagi. Tawa dan senyum balik lagi ke wajah para karyawan. Agung dan Dewi datang bawa bingkisan khusus, berterima kasih atas peran saya sebagai Mak Comblang. Ujang bahkan kasih hadiah sandal jepit baru warna hijau, biar bapak nggak kehilangan sandal juga, katanya sambil cengengesan. Hari itu, saya nggak langsung bertugas. Saya diarak keliling pabrik kayak pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Saya sapa semua orang, lempar lelucon-lelucon baru yang udah saya siapkan dari rumah sakit. Kembalinya saya bukan cuma kembalinya seorang satpam, tapi juga kembalinya semangat, tawa, dan kehangatan di PT Benang Kusut Abadi. Saya adalah perekat yang menyatukan mereka semua, mengubah tempat kerja yang penuh tekanan, jadi keluarga besar yang penuh canda dan tawa. Gerbang pabrik itu akhirnya menemukan lagi jiwanya yang sempat hilang. Waktu terus berjalan, dan saya, Pak Gembrot, tetap jadi penguasa gerbang pabrik tekstil di Salatiga itu. Usia mungkin bertambah, uban di rambut juga makin banyak, tapi semangat dan selera humor saya nggak pernah luntur. Saya tetap jadi sosok yang sama satpam gemuk dengan hati yang lapang, yang selalu punya cara bikin orang lain tersenyum. Ritual pagi yang kocak terus berlanjut, dengan variasi-variasi baru yang makin kreatif. Strategi anti-telat saya juga makin canggih, bikin para karyawan mikir dua kali sebelum pencet tombol tunda di alarm mereka. Gerbang pabrik itu tetap jadi panggung komedi terbaik di kota. Kisah cinta Agung dan Dewi, berkat bimbingan saya sebagai Mak Comblang, akhirnya berlabuh di pelaminan. Tentu saja, saya jadi tamu kehormatan di pernikahan mereka. Saya bahkan nyumbang lagu dangdut lengkap dengan tarian perut andalan, bikin para tamu undangan ketawa sampai sakit perut. Saya lihat kedua anak muda itu dengan tatapan bangga, merasa ikut andil dalam menyatukan dua hati. Saya sering godain mereka, "Awas ya, nanti kalau punya anak, nama tengahnya harus Gembrot," yang selalu bikin mereka tersipu malu. Kisah-kisah tentang saya jadi legenda di pabrik. Cerita tentang investigasi sandal hilang, tarian perut di depan direktur, dan hukuman-hukuman konyol saya terus diceritakan ke setiap karyawan baru. Saya jadi ikon, simbol dari semangat kekeluargaan dan kebahagiaan di tempat kerja. Para karyawan sadar, di balik seragam satpam dan perut buncit, ada pria dengan hati emas yang tulus sayang sama mereka seperti keluarga sendiri. Saya mengajarkan mereka pelajaran berharga, bahwa tawa adalah obat terbaik buat menghadapi kerasnya hidup. Hingga hari ini, 26 Juli 2025. Kalau Anda kebetulan lewat di depan pabrik tekstil di Salatiga pada pagi hari, Anda pasti disambut tawa yang riang. Anda akan lihat satpam gemuk yang sedang menari, menyanyi, atau melontarkan pantun jenaka. Itulah saya, Pak Gembrot, sang jenderal gerbang yang tak terkalahkan. Saya adalah bukti hidup, bahwa pahlawan gak harus pakai jubah atau punya kekuatan super. Kadang, pahlawan itu adalah orang yang bisa bikin kita tertawa di saat kita paling butuh. Seorang penjaga gerbang yang gak cuma jaga keamanan, tapi juga jaga kebahagiaan semua orang.